Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-127 di Kampung Linggang Amer, Kabupaten Kutai Barat, menghadirkan berbagai pembangunan bagi warga berbatasan. Mulai dari semenisasi jalan, fasilitasi MCK, sumur bor, hingga rumah layak huni. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kalau misalnya cuacanya hujan gitu kan, sering bocor. Pernah sih berharap semoga ke depannya bisa punya rumah gitu. Nah, pas mereka mendata itu pertamanya agak ragu memang. Pertamanya mungkin ini hanya mendata biasa aja gitu kan. Pagi Pak Wanto. Oke Pak Petinggi, kami dari TNI Kodim 0912 Bubar atas perintah Komandan, warga kita mendapatkan bantuan rumah Pak yang akan dibangun di kegiatan TMMD ya Pak Wanto ya. Jadi dengan Pak Petinggi dan Pak Wanto sebagai warga Linggang Amer sehingga mendapatkan bantuan ini. Tapi aku bilang, kadang aku ngomong sama suami kan, bilang kita jangan terlalu berharap gitu. Program TMMD ke-127 wilayah perbatasan di Kodim 0912 Kutai Barat itu ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, yaitu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Adapun sasaran fisik yang kita laksanakan adalah pembangunan semenisasi jalan sepanjang 475 meter di Kampung Linggang Amer. Kemudian ada juga kegiatan pembangunan TMAB atau Tentara Manunggal Air Bersih, pembangunan sumur bor. Ada 5 titik di daerah Kampung Tering Lama dan Kampung Tering Lama Ulu. Kemudian satu lagi ada pembangunan MCK, 5 unit di kampung yang sama. Kemudian ada beberapa juga sasaran non-fisik yang kita selenggarakan yang terkait pengarahan dan penyuluhan terhadap masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di Kampung Linggang Amer, yang terdiri dari penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan terkait anti narkoba, kemudian penyuluhan pertanian dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kemudian juga ada kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi terkait rekrutmen TNI AD ataupun rekrutmen TNI. Kemudian yang paling terakhir kita juga menggalakkan kegiatan penanaman 1000 pohon di daerah Kampung Linggang Amer. Menyatu menanam, menebar kebaikan, desa menanam. Kodim 0912 Kutai Barat. Kenapa TMMD itu kita kebanyakan di daerah 3T atau di daerah perbatasan, di mana dalam hal ini untuk pembangunan yang berada di seluruh Indonesia ini masih belum merata. Dan dalam rangka untuk pembangunan dan percepatan, kita membantu pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah di perbatasan, daerah-daerah terpencil yang berada di Indonesia, supaya di dalam pelaksanaan kegiatannya itu untuk pembangunannya bisa sama-sama seperti kayak yang berada di perkotaan. Karena terus terang saja ya, kita ini percepatan pembangunan khususnya ini dari Bapak Presiden menyampaikan lebih terarah kepada di daerah-daerah terpencil, sehingga ini bisa membantu pemerintah daerah yang mungkin masih belum bisa terjangkau sampai dengan ke daerah, khususnya sampai dengan ke perbatasan. Itu dari TNI bisa membuka akses-akses untuk bisa membantu pemerintah daerah di dalam melaksanakan pembangunan yang berada di daerah perbatasan. Demikian. Dan termasuk juga satu lagi untuk memperlancar perekonomian dan juga untuk hasil-hasil perkebunan ataupun tani yang dari masyarakat itu, dengan kita membuka akses jalan dan juga membuka juga mungkin KUD atau KDKMP ataupun juga yang lainnya, itu bisa membantu masyarakat yang berada di daerah-daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Seril, umur saya 22. Sebelumnya itu rumah mertua saya. Kemudian karena kami belum bisa bikin rumah kan, mereka suruhlah kami tinggal di situ. Kalau misalnya cuacanya hujan gitu kan, sering bocor, sering kalau tidur itu
sering kena air gitu dari atapnya itu bocor kan. Kadang juga harus kumpulkan kayak baskom untuk nadah airnya gitu. Tuh, terus banyak nyamuk juga. Kapan namanya? Taulah bawah kolongnya juga kan banyak itunya apa? Sampah-sampahnya. Sasaran fisik berikutnya adalah pembangunan rumah layak huni bagi Bapak Herwanto yang ada di Kampung Linggang Amer. Kenapa kita prioritaskan kegiatan tersebut? Kita menerima informasi secara bottom up dari Dan Ramil dan Babinsa bahwa ada masyarakat yang saat ini masih memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni, sehingga kita prioritaskan pembangunan bagi beliau. Tentunya program ini adalah program yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ataupun taraf kehidupan sehari-hari bagi masyarakat tersebut. Pak, selamat siang, Pak Herwanto ya? Dengan Pak Dandim nih. Bapak sini Pak. Itu sehat ini, berapa tahun ini Bu? 11 bulan. Iya. Nangis putusin muka. Aduh. Jangan nangis. Bapak Herwanto sama Ibu berapa lama tinggal di sini? Sekitar 10 tahun ya? Terus apa kendalanya? balik kalau hujan kan dia bocor gitu. Jadi apa? Ditampung pakai Ember, baskom. Kalau malam istirahatnya pakai gini aja? Iya. Kalau ini MCK belum ada nih saya lihat. Kalau buang air gimana? Saya numpang di sebelah. Ngomong di sebelah. Iya. Kalau malam banyak nyamuk? Banyaknya. Banyak nyamuk gitu? Iya. Terus ini kan mungkin dingin ya? Mudah-mudahan nanti ada program bantuan ini Herwanto semakin nyaman, jadi anak-anak nanti pertumbuhannya juga awal saya melaksanakan peninjauan dan khususnya untuk rumah Bapak Herwanto itu saya diantar oleh Bapak Babinsa dan ditemani oleh Pak Petinggi setempat. Saya melihat bahwa kondisinya sangat memprihatinkan, di mana dinding rumahnya pun sudah mau roboh, termasuk lantai-lantainya, papannya juga sudah lapuk, sehingga saya lihat Bapak Herwanto dan Ibu ini kondisi kehidupan sehari-hari bisa saya pastikan tidak akan maksimal. Untuk kondisi atap pun juga banyak yang bocor. Kemudian jendela-jendela ruangannya juga sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai rumah tinggal. Itulah yang membuat saya terenyuh sebagai pribadi. Tentunya ini langsung saya dorong kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk merealisasikan program bantuan rumah ini bagi Bapak Herwanto. Pertamanya sih agak kaget memang, kok bisa ada Pak TNI kan datang ke rumah. Awalnya tuh bingung, kenapa, takutnya apa gitu kan. Ya beliau kasih tahu, bilang bahwa kami kena apa itu bantuan lah gitu. Agak dirapikan. Sampai ke sana pegang. Nah, gini dikit. Harus dipepetkan. Oke, Pak Adio. Siap, Mundan. Nah, oke. Pak Adio puasa? Siap, puasa Mundan. Oke, tetap semangat ya. Siap. Jadi progres ini akan kejar sisa waktu 10 hari, tapi kami target 5 hari nanti sudah selesai. Meresmikan rumah layak huni. 3, 2,
Program ini kan merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat, bukan semata-mata hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur, tetapi juga di situ mengandung makna suatu persoalan menumbuhkan semangat kegotong royongan, kebersamaan antara TNI dengan masyarakat. Sebagaimana tadi ada temanya itu Bapak Kasat, temanya kita lihat di situ, TMMD satukan langkah membangun negeri dari desa. Nah, inilah semangat gotong royong ini, mudah-mudahan dipahami oleh semua elemen bahwa dengan semangat kebersamaan tentunya kesulitan apapun yang kita alami di dalam melakukan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan sejahtera masyarakat, itu dengan semangat kegotong royongan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Kalau seperti ini kegiatannya sangat luar biasa, dan kita kalau memang programnya kita sangat mendukung dan memberikan ruang dan waktu di Kutai Barat dilaksanakan seperti itu. Ya, berterima kasih banyak kepada TNI yang sudah mau membantu kami. Ya, dengan sudah dibangun ini, nah disitulah kami tuh merasa sangat bersyukur lah gitu.